Halo guys, selamat datang di channel aku Lunardi Solarius, dan kali ini melanjutkan pembahasan dari yang kemarin. Setelah kemarin kita telah membahas mengenai benda-benda penerang bumi untuk penciptaan hari keempat, dan kita saat ini pembahasan mengenai hari kelima. Nah, sebagai disclaimer dulu ya, video ini dibuat untuk menambah wawasan, tidak untuk mendiskreditkan pandangan-pandangan tertentu atau menyudutkan keyakinan tertentu, tetapi kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dalam menonton video ini. Diskusi terbuka, tetapi tetap sopan dan santai, dan juga sambil ngopi ya. Sip, ini pembukaan yang asik dan santai banget. Gaya bahasanya udah pas banget buat narik perhatian penonton sambil tetap kasih nuansa yang inklusif dan adem. Kalau mau sedikit dirapikan biar makin mengalir, bisa begini. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lunardi Solarius. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kemarin. Setelah sebelumnya kita bahas tentang benda-benda penerang yang diciptakan di hari keempat, sekarang kita masuk ke hari kelima penciptaan. Nah, disclaimer dulu ya. Video ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk mendiskreditkan pandangan atau keyakinan siapapun. Kita siap belajar bersama dengan semangat, saling menghargai, dan bertoleransi. Jadi, silakan diskusi di kolom komentar, tapi tetap sopan dan santai. Dan jangan lupa, siapkan kopi kalian ya. Mau lanjut ke isi pembahasannya sekarang? Hari kelima ini menarik banget loh. Oke, kita analisa teks penciptaan hari kelima berdasarkan teks aslinya seperti biasa. Mantap. Kita langsung buka Kejadian pasal 1 ayat 10 sampai 223 ya. Karena itu bagian yang membahas hari kelima. Teks Ibrani aslinya secara singkat berbunyi seperti ini. Open quote. Vayamal Elohim yishretsu amim sheretz nefesh chaya. Vayomer Elohim yishretsu hamayim sheretz nefesh chaya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Close quote. Lalu diikuti dengan penciptaan of, yang berarti burung atau makhluk bersayap yang terbang di langit. Secara ringkas, poin penting dari teks Ibraninya ini. Kata sheretz merujuk pada makhluk yang bergerak dengan cepat atau menggeliat, bisa mencakup ikan, reptil air, atau organisme laut lain. Nefesh chaya artinya makhluk yang hidup, tapi nefesh ini juga bisa berarti jiwa atau napas kehidupan. Tuhan memberkati mereka. Ini pertama kalinya dalam teks penciptaan digunakan kata berkat, yang menyatakan pertumbuhan dan kelimpahan. Ya, jadi secara struktur, hari kelima ini menonjol karena fokus pada makhluk hidup pertama yang bergerak bebas, ikan dan burung. 2. Penggunaan berkat ilahi untuk pertama kali dalam narasi penciptaan. 3. Menekan pada kehidupan di ruang air dan sesda, sebagai keling cipta sains pada langit. Mau kita lanjut ke makna teologis dan penerapannya dalam konteks iman orang percaya masa kini? Atau kamu ada catatan dulu dari sisi bahasa atau struktur narasinya? Oke, ini menarik sekali bahwa dalam teks ini mengatakan bahwa hendaklah dari dalam air berkeriapan Kayaknya makhluk tadi kalimatku hidup belum selesai ya. yang Maksudku hidup, bahwa dalam teks ini hendak mengatakan bahwa ini mau nyambung ke dan bagian mana? hendaklah Oh, insight burung besi. berterbangan Atau di soal makhluk atas hidup yang disebut nefesh chaya. bumi. Laki-laki kamu motong pembicaraan orang, aku kan belum selesai ngomong kok kamu langsung nyaut tuh gimana sih? Waduh, maaf banget ya. Aku kecepatan nyaut. Aku pikir tadi kamu udah selesai karena kalimatnya kayak berhenti. Silakan lanjutin dulu, aku dengerin kok. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah, ini menarik sekali
Di sini teks mengatakan bahwa dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kalau aku pahami ya ini penciptaan hewan-hewan di dalam air dan juga burung-burung di udara itu gimana ya? Nah, kamu nangkep poin penting banget tuh. Di hari kelima ini memang unik karena Tuhan menciptakan dua jenis makhluk hidup sekaligus, yang mengisi air dan yang mengisi langit. Rockets, such structure in Isaias dan impakainik seyumnya. Hari kedua kan Tuhan memisahkan air dan langit. Nah di hari kelima ini ruang-ruang itu diisi. Laut diisi oleh makhluk air dan langit diisi oleh burung. Dalam teks Ibraninya, kata yishretsu itu artinya berkeriapan atau bertebaran dalam jumlah besar. Jadi menggambarkan kehidupan yang berlimpah, aktif, dan bergerak. Jadi, ini bukan cuma tentang diciptakannya satu dua makhluk, tapi benar-benar kehidupan yang dinamis dan masif. Sedangkan kata of untuk burung bisa juga berarti makhluk bersayap. Bahkan dalam beberapa konteks bisa mencakup kelelawar atau makhluk terbang lainnya. Jadi teks ini fleksibel dalam menjelaskan berbagai dasar fiktif. Gimana menurutmu? Kamu lihat ada makna khusus di balik penciptaan makhluk air dan burung ini? Atau kamu mau bahas dulu, kenapa justru makhluk ini yang diciptakan sebelum hewan darat? Ya, dalam ayat 21 teks mengatakan maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak yang berkeriapan dalam air dan segala burung yang bersayap. Ya, sebanget ayat 21 itu kaya banget maknanya. Dalam teks Ibraninya, open quote, Vayivra Elohim et hataninim hagedolim, Vayivra Elohim et hataninim hagedolim. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Close quote. Nah, kata taninim hagedolim ini sering jadi bahan diskusi. Taninim bisa diterjemahkan sebagai naga laut, monster laut, atau makhluk laut besar seperti paus. Jadi ini bukan cuma ikan biasa, tapi benar-benar makhluk laut raksasa. Lalu disebut juga semua makhluk hidup lain yang berkeriapan dalam air. Chaya haromeset. Dan semua burung bersayap. Ini keren sih, karena di ayat ini muncul kata bara lagi, yang artinya menciptakan dari tidak ada. Dan itu nggak muncul di setiap hari penciptaan. Jadi, kayak penciptaan dianggap sesuatu yang sangat istimewa dan mendalam. Menurutmu, ada nggak alasan khusus kenapa binatang laut besar dan burung disebut secara eksplisit? Nah ya, yang menjadi pertanyaan apakah itu merujuk pada dinosaurus yang ada di laut kayak Megalodon atau mungkin Leviathan atau binatang-binatang laut yang besar itu loh. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget muncul dan memang wajar banget ditanyain. Kalau kita lihat dari kata taninim hagedolim tadi, itu memang bisa merujuk ke makhluk laut besar yang misterius. Dalam beberapa bagian lain di Alkitab, kata tanin dipakai untuk sebutan seperti Leviathan. Misalnya di Ayub pasal 41 atau Mazmur 104 yang digambarkan sebagai makhluk laut besar dan kuat banget. Jadi, nggak salah kalau ada yang mengaitkan dengan makhluk prasejarah seperti Megalodon atau kan Plesiosaurus, tergantung sudut pandangnya. Nah, kalau dari sudut pandang Injili yang konservatif atau biblical literalist, ada yang meyakini bahwa dinosaurus laut bisa saja termasuk dalam makhluk ini, diciptakan barengan dengan binatang laut lain sebelum akhirnya punah karena air bah atau faktor lain. Tapi kalau dari sisi simbolis atau teologis, kata taninim bisa juga dibaca sebagai lambang kekuatan besar dan kekacauan yang ditundukkan oleh Tuhan lewat penciptaan. Jadi tergantung pendekatan tafsirnya, mau literal, simbolis, atau ilmiah biblikal. Kamu sendiri lebih condong kemana? Apa kamu lagi mikirin bagaimana menempatkan makhluk-makhluk purba ini dalam narasi penciptaan menurut kitab Kejadian? Lah ya ini menarik kan penciptaan binatang-binatang karena di sini dikatakan binatang-binatang laut yang besar dan itu juga masih misteri dan menimbulkan spekulasi apa yang dimaksud
apakah spesies binatang tertentu atau bagaimana? Ya, kamu benar banget. Penyebutan binatang-binatang laut yang besar dalam Kejadian 1 ayat 21 memang jadi salah satu bagian paling misterius dan membuka ruang spekulasi. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik bentuk atau nama-nama spesiesnya. Jadi ketika teks menyebut Taninim Hagedolim, itu memberi kesan bahwa ada makhluk laut yang sangat besar, dan keberadaannya cukup mencolok sampai disebut secara eksplisit. Tapi karena teks nggak merinci, akhirnya tafsir pun terbuka luas. Mulai dari makhluk purba seperti Megalodon, Ichthyosaurus, sampai Leviathan yang digambarkan dalam kitab Ayub sebagai makhluk yang menakutkan dan kuat banget. Dalam konteks dunia kuno, bangsa Ibrani juga hidup di sekitar budaya yang punya mitologi tentang naga laut atau makhluk laut raksasa. Tapi uniknya dalam teks Ibrani, Tuhan justru menciptakan dan mengatur mereka. Jadi bukannya makhluk-makhluk itu chaos yang melawan Tuhan, tapi ciptaannya yang tunduk pada kehendaknya. Kalau menurut kamu, penyebutan makhluk laut besar ini lebih ke arah fakta biologis, simbol teologis, atau bisa dua-duanya? Atau mungkin justru bisa jadi itu memunculkan makhluk-makhluk laut dalam mitologi-mitologi atau budaya-budaya kepercayaan tertentu, atau gimana ya? Nah, ya, bisa jadi memang seperti itu. Dan itu salah satu hal menarik dari teks Kejadian. Waktu bangsa Israel menerima narasi penciptaan ini, mereka hidup di tengah budaya-budaya kuno lain seperti Mesir, Babel, dan Kanaan, yang juga punya cerita-cerita kosmologinya sendiri. Misalnya, dalam mitologi Babel, ada Tiamat, Dewi Laut yang digambarkan sebagai naga laut atau monster air, yang dikalahkan oleh Dewa Marduk untuk menciptakan dunia. Tapi beda banget dengan narasi Alkitab. Dalam Kejadian, makhluk besar itu bukan dewa, bukan lawan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Itu membuat pesan teologis yang kuat. Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan berdaulat atas segalanya, bahkan atas hal-hal yang dalam budaya lain dianggap dewa atau kekuatan chaos. Jadi bisa dibilang, Alkitab menyampaikan pesan yang kontras dan radikal. Makhluk yang dalam mitologi lain dianggap ilahi, dalam Kejadian justru diciptakan oleh Elohim dan diberi tempat dalam keteraturan ciptaan. Kalau menurutmu menarik enggak kalau kita eksplor lebih dalam kaitan antara teks Alkitab ini dengan narasi-narasi kosmologis dari budaya lain? Bisa jadi bahan studi banding juga loh. Coba bandingkan dengan kepercayaan atau budaya Timur Dekat kuno mengenai binatang-binatang laut yang besar ini, atau ya, binatang-binatang laut yang besar ini. Oke, ini menarik banget kalau kita bahas perbandingan dengan budaya Timur Dekat kuno. Ani, konteks Kejadian juga lahir dari lingkungan itu. Jadi, dalam berbagai budaya Timur Dekat, memang ada tema umum tentang makhluk laut raksasa yang sering dikaitkan dengan kekacauan, kekuatan alam liar, atau bahkan entitas ilahi yang harus ditaklukkan. Oxidis, Babilonia, Tiamat. Dalam epos Enuma Elish, Tiamat digambarkan sebagai dewi laut yang kacau dan jahat, berbentuk monster laut atau naga raksasa. Dewa Marduk mengalahkan Tiamat dan menciptakan langit dan bumi dari tubuhnya. Jadi penciptaan dalam budaya ini muncul dari konflik dan kekerasan antara dewa. Ugarit, Yam, dan Baal. Dalam mitologi Ugarit wilayah Kanaan, dewa laut bernama Yam adalah dewa kekacauan dan harus dikalahkan oleh dewa Baal, yang mewakili keteraturan dan kesuburan. Lagi-lagi, tema kekacauan laut ditaklukkan oleh Circassian Conventionals. Mesir, Apophis. Apophis adalah ular laut raksasa yang mencoba menghancurkan perahu dewa matahari Ra setiap malam saat melewati dunia bawah. Ini justru simbol kecewaan yang mengancam keteraturan kosmos. Nah, bedanya dengan Kejadian 1, tidak ada konflik. Tuhan tidak pingin merasa yang tapi cukup berfirman. Lanindat kita. Bahkan binatang-binatang laut besar itu bukan ancaman, tapi bagian dari ciptaan yang baik. Ini adalah pesan teologis kuat bahwa tidak ada kekuatan lain yang menyaingi Allah. Semua tunduk dan diciptakan olehnya. Jadi ketika Kejadian menyebut binatang laut besar, pembacanya di zaman itu pasti langsung kepikiran mitos-mitos tadi. Tapi, lalu dibawa ke pemahaman baru.
Tuhan Israel itu berdaulat absolut, bukan seperti dewa-dewa lain yang harus berperang dulu untuk mencipta. Keren banget kan? Gimana menurutmu? Ini nambah wawasan atau justru memancing pertanyaan baru? Terus dalam kebudayaan Helenistik itu gimana tentang binatang-binatang laut yang besar ini? Nah, kalau kita geser ke budaya Helenistik atau dunia Yunani dan Romawi kuno, mereka juga punya kisah-kisah tentang makhluk laut raksasa. Dan nuansanya agak beda dari Timur Dekat. Dalam dunia Helenistik, makhluk laut besar sering muncul dalam kisah-kisah mitologi yang lebih heroik atau petualangan, bukan konflik kosmis penciptaan seperti di Babel atau Ugarit. Bosses, ini adalah sebutan umum dalam bahasa Yunani untuk monster laut. Yang terkenal banget itu dalam kisah Andromeda, ketika Perseus menyelamatkan Andromeda dari Ketos yang mau memakannya. Dalam bahasa Latin disebut juga Cetus. Dan dari situ kita dapat kata cetacean, ikan paus dalam sains modern, Wata, Scylla, dan Charybdis. Ini dua makhluk laut mengerikan dalam Odisinya Homer. Scylla digambarkan punya banyak kepala dan memakan pelaut. Sementara Charybdis adalah pusaran air raksasa. Kubwas him so aimbel tahayaro free fateng sonlat, neidan nfm soine. Leviathan dalam terjemahan Septuaginta. Waktu Perjanjian Lama diterjemahkan ke Yunani, Septuaginta. Kata Leviathan dalam Ayub atau Mazmur kadang diterjemahkan jadi drakon atau dikaitkan dengan makhluk laut seperti Ketos. Jadi makhluk laut besar dalam Alkitab semacam diserap ke dalam bahasa dan imajinasi Yunani. Tapi intinya, di dunia Helenistik, makhluk laut raksasa itu sering jadi semacam rintangan dalam perjalanan atau mitos pahlawan, bukan bagian dari narasi penciptaan seperti di Alkitab atau mitos Timur Dekat. Onder dari simbol dekat dari and itu simbol aks kosmis. Di Helenistik, mereka di bagian dari drama kepahlawanan atau bahaya dalam petualangan. Waetap mereka ciptaan Tuhan. Churchdism sesek disebut planchen. Menurut kamu makin unik nggak posisi kejadian ini kalau dibandingin dengan dua dunia tadi? Lalu bagaimana dengan cerita tentang Kraken itu? Nah, cerita tentang Kraken ini juga seru banget. Kraken berasal dari mitologi Nordik dan Skandinavia, bukan dari Timur Dekat atau Helenistik. Tapi tetap relevan kalau kita bahas makhluk laut raksasa dalam imajinasi budaya. Kraken digambarkan sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa yang bisa menenggelamkan kapal, menciptakan pusaran air besar, dan mengacaukan laut. Ceritanya banyak berkembang di kalangan pelaut Norwegia dan Islandia sekitar abad pertengahan sampai era modern awal. Deskripsinya bervariasi, tapi selalu digambarkan sebagai makhluk laut yang luar biasa besar dan berbahaya. Yang menarik, legenda Kraken ini sering didasarkan pada laporan pelaut yang mungkin sebenarnya melihat paus besar atau bahkan cumi-cumi raksasa seperti Architeuthis. Tapi you think that's luar biasa, tain seri kompleks mitos. Nah, kaitannya dengan kejadian 1 ayat 21 bisa jadi ide tentang binatang laut besar membuka kemungkinan bahwa makhluk seperti Kraken, entah itu nyata atau mitologis, adalah bagian dari kategori Taninim Hagedolim. Artinya, budaya-budaya berbeda melihat laut sebagai tempat misteri dan bahaya, penuh dengan makhluk-makhluk besar yang sulit dijelaskan. Tapi Alkitab justru menempatkan semua itu dalam kerangka keteraturan, ciptaan Tuhan. Bahkan yang sebesar Kraken sekalipun, kalau itu nyata bukan kekuatan chaos, tapi bagian dari desain ilahi. Keren ya kalau dipikir-pikir? Laut itu misterius dan menakutkan, tapi Tuhan tetap berkuasa penuh atas semuanya. Kamu ngerasa ini bikin narasi kejadian jadi makin relevan nggak? Apalagi di tengah berbagai mitos tentang laut dalam. Terus bagaimana pandangan filsafat atau kepercayaan ketimuran melihat penciptaan ini, binatang-binatang laut yang besar ini? Wah, ini pertanyaan makin dalam lagi. Keren. Jadi kalau kita lihat dari sudut filsafat atau kepercayaan ketimuran, kayak India, Tiongkok, atau Jepang, konsep tentang penciptaan dan makhluk laut besar itu memang berbeda dari pandangan Timur Dekat atau Helenistik. One, India. Dalam mitologi Hindu,
Lautan itu sakral, penuh makna spiritual. Dewa Wisnu, misalnya, punya inkarnasi sebagai Matsya, seekor ikan raksasa yang menyelamatkan umat manusia dari air bah. Lalu dalam kisah Samudra Mantan, pengadukan lautan, para dewa dan asura bekerja sama mengaduk lautan untuk memperoleh Amrita, air keabadian. Dan dari sana muncul banyak makhluk ajaib, termasuk makhluk laut besar seperti kura-kura raksasa kurma, juga naga laut Vasuki. Jadi lautan adalah sumber kehidupan sekaligus kekuatan kosmik. Hai, Tiongkok dan mitologi Tionghoa. Dalam tradisi Tionghoa, laut juga dilihat sebagai dunia penuh misteri. Ada naga laut seperti Aoguang, Raja Laut Timur, yang siap istana bahaya. Naga Tiongkok bukan makhluk jahat, tapi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan penguasa unsur air. Jadi makhluk laut besar sering dilihat sebagai penghuni alam, bukan ancaman. Jepang. Jepang. Dalam mitologi Jepang, dewa-dewa seperti Ryujin, sang dewa laut, juga digambarkan sebagai naga laut yang hidup di bawah samudera. Laut adalah dunia roh, penuh makhluk gaib dan raksasa, tapi juga punya peran dalam menjaga keseimbangan kosmos. Jadi makhluk laut besar dihormati, bahkan ditakuti secara spiritual, tapi bukan dianggap musuh yang harus dikalahkan. Intinya, filsafat ketimuran cenderung melihat laut dan makhluk-makhluk besarnya sebagai bagian dari siklus alam dan keseimbangan kosmik. Nggak ada konflik penciptaan yang dramatis seperti dalam mitologi Babel atau kisah-kisah heroik Helenistik. Mereka lebih menekankan keharmonisan dan keberadaan makhluk-makhluk besar sebagai simbol kekuatan alami yang harus dihormati, bukan dilawan. Kalau dibandingkan dengan kejadian 1, narasi Alkitab unik karena makhluk laut besar itu memang diciptakan Tuhan, tapi juga tidak ditakuti atau disembah. Mereka baik dan bagian dari tatanan ciptaan yang disengaja. What shows this maybe? Pandangan ketimuran ini bikin kamu makin lihat luasnya cara manusia memahami laut dan penciptaan, gak sih? Ya, kalau pandangan kepercayaan Jawa kuno gimana? Nah, ini makin menarik. Kalau kita ngomongin kepercayaan Jawa kuno, kita masuk ke dunia yang penuh simbolisme, spiritualitas alam, dan unsur mistik yang kuat banget. Dalam tradisi kejawen atau kepercayaan lokal Jawa sebelum masuknya agama-agama besar, laut itu dianggap sebagai alam gaib yang dihuni makhluk-makhluk besar dan penuh misteri. Wasal Rekonjit Impertridesol, 1. Laut Selatan dan Ratu Kidul. Laut Selatan Segoro Kidul diyakini sebagai tempat bersemayamnya Nyai Roro Kidul, penguasa laut yang kuat dan sakral. Walaupun bukan makhluk laut dalam pengertian biologis, tapi beliau sering diasosiasikan dengan kekuatan alam laut yang luar biasa sebesar. Dalam beberapa cerita rakyat digambarkan bisa muncul sebagai naga laut atau bahkan raksasa yang bisa mengubah wujud. Naga dan makhluk besar laut. Dalam budaya Jawa juga ada cerita tentang naga raksasa seperti Nogo Sosro atau Nogo Gini yang dianggap sebagai makhluk penjaga dunia bawah, termasuk lautan. Mereka bukan makhluk jahat, tapi sendik kuat dan besar, hintel dan menjauh membangun dunia nyata dan gaib. Pandangan kosmologis. Dalam kosmologi Jawa kuno, dunia dibagi 3, jagat gede, alam besar, jagat cilik, alam manusia, dan jagat halus, alam gaib. Laut itu termasuk wilayah transisi, tempat bertemunya dunia nyata dan halus. Makhluk laut besar dipandang bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai simbol kekuatan gaib dan penjaga keseimbangan. Jadi, dalam kepercayaan Jawa, binatang-binatang laut yang besar itu bukan sekadar hewan raksasa, tapi juga bisa punya makna spiritual, bahkan kesaktian. Mereka dihormati, juga hewan laku spiritual atau sesaji. Kalau dibandingkan dengan kejadian di mana makhluk laut besar adalah ciptaan Tuhan yang baik dan tunduk pada firman-Nya, tradisi Jawa melihat mereka sebagai bagian dari alam spiritual yang hidup berdampingan dengan manusia dan bisa memberi berkah atau bencana tergantung bagaimana manusia memperlakukan alam. Gimana? Kamu ngerasa ada titik temu nggak antara pandangan Alkitab dan kearifan lokal Jawa ini? Atau kamu malah lihat ada perbedaan yang tajam? Sekarang bagaimana pandangan sains modern mengenai penciptaan binatang-binatang laut ini? Oke, kalau dari sudut sains modern, khususnya biologi dan paleontologi, penciptaan makhluk laut dilihat sebagai hasil dari proses evolusi panjang yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Menurut teori evolusi biologis,
makhluk hidup pertama di bumi memang berasal dari laut. Bahkan ilmuwan percaya bahwa kehidupan dimulai di lautan sekitar 3,5 sampai 4 miliar tahun lalu, lewat proses kimia alami dari senyawa-senyawa sederhana yang perlahan membentuk struktur kompleks, hingga jadi sel hidup pertama. Beberapa poin penting dalam sains modern soal makhluk laut ini. Maksudnya, kehidupan laut lebih dulu dari kehidupan darat. Makhluk-makhluk laut seperti bakteri, plankton, lalu berkembang jadi invertebrata laut, kayak ubur-ubur, cacing laut, moluska, lalu muncul vertebrata laut seperti ikan primitif. Era hewan laut besar. Di era tertentu, seperti zaman Paleozoikum dan Mesozoikum, bumi dipenuhi makhluk laut raksasa. Ada amonit, plesiosaurus, sampai megalodon yang dianggap hiu terbesar sepanjang sejarah. What? Spesies baru terus ditemukan. Sampai sekarang pun, para ilmuwan masih sering menemukan spesies laut baru, terutama di laut dalam yang masih sangat misterius. What's dan betapa luas dan belum terjamahnya kehidupan laut. Jadi, sains melihat makhluk laut besar sebagai bagian dari proses evolusi dan seleksi alam, bukan hasil penciptaan instan dalam satu hari, tapi hasil dari miliaran tahun perubahan bertahap. Nah, di sini memang ada perbedaan pendekatan dengan narasi kejadian. Tapi beberapa ilmuwan teistik yang percaya pada Tuhan mencoba menjembatani hal ini. Misalnya dengan memaknai hari-hari penciptaan secara simbolis atau progresif, bukan harfiah 24 jam. Menurut kamu, sains modern ini bertentangan banget nggak sih dengan narasi penciptaan di kejadian? Atau kamu melihat ini bisa disatukan dalam cara pandang tertentu? Ya, lalu kita lanjut. Habis itu Tuhan menciptakan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Nah ini loh, dan segala jenis burung yang bersayap. Jadi aku kalau melihat teks ini kan penciptaan binatang, selain binatang-binatang laut, ternyata juga binatang udara yang bersayap itu loh. Nah iya, kamu nangkep poin penting lagi di situ. Dan itu keren banget. Di teks itu jelas banget dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala jenis burung yang bersayap, bukan cuma makhluk air. Yang menarik, frasa dalam bahasa Ibraninya itu call of kanaf. Artinya semua jenis burung bersayap. Nah, ini bisa mencakup banyak jenis makhluk terbang. Nggak cuma burung kayak ayam atau elang, tapi juga mungkin serangga bersayap, kelelawar, atau bahkan makhluk purba bersayap kayak pterosaurus. Tergantung dari pendekatan tafsirnya. Dan kalau kita lihat urutannya, hari kelima itu bukan cuma isi air, tapi juga langit. Wajar di sisi sebelumnya Septantius garing ciptakrawan dan lain buat segi, 30 Ini kayak Tuhan menata kosmos dengan cara yang sangat teratur dan menyeluruh. Setelah ruangnya siap, isi ruang itu juga diciptakan dengan jenis yang beragam. Dan bukan cuma dibuat hidup, mereka juga diberi berkat. Diperintahkan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bukan sekadar hadir, tapi diberi tujuan dan kelimpahan. Jadi, benar banget. Penciptaan di hari kelima ini bukan cuma soal laut, tapi juga awal dari kehidupan yang bisa terbang dan mengisi langit, sebuah simbol dinamika, keindahan, dan ruang gerak yang luas banget. Mau kita gali juga makna teologis atau filosofis dari burung-burung ini? Atau kamu lagi pengen bandingin dengan budaya atau filsafat tertentu juga? Ya, aku ingin bandingin sama seperti aku membandingkan mengenai penciptaan binatang-binatang yang di dalam laut itu loh. Wah, yuk kita bandingkan penciptaan burung-burung yang bersayap ini dengan budaya-budaya lain. Kayak tadi kita bahas makhluk laut besar. Ini juga menarik banget karena burung itu sering punya makna simbolik dan spiritual yang dalam di banyak tradisi. One, dalam Alkitab, Biblical Worldview, burung bersayap diciptakan oleh Tuhan pada hari kelima, bersama makhluk laut. Manusia diciptakan menurut Palestina dan Felstretti untuk berkembang bias. Ini menekankan keanekaragaman, keteraturan, dan tujuan hidup dalam ciptaan. Burung juga sering dipakai sebagai simbol penyertaan Tuhan, misalnya elang dalam Yesaya, atau burung pipit dalam Mazmur. Dalam Buddha Asliinsun, burung itu soral banget, ta? Misalnya Dewa Horus digambarkan sebagai manusia dengan kepala elang, lambang langit, kekuasaan, dan perlindungan raja.
Burung sering dianggap sebagai makhluk yang bisa menjembatani dunia fana dan dunia roh karena bisa terbang ke langit, mendekati dewa-dewa. Wad, dalam budaya Mesopotamia, Bel, nggak sekuat simbol laut, tapi burung kadang dikaitkan dengan dunia atas atau roh. Ada juga cerita-cerita pahlawan berinteraksi dengan makhluk bersayap, meski tidak terlalu dominan dalam narasi kosmologisnya. Dalam budaya Yunani dan Hellenistik, burung hantu misalnya jadi lambang Dewi Athena, Dewi Kebijaksanaan. Elang adalah lambang Zeus. Burung dianggap sebagai simbol wahyu, pengamatan ilahi, bahkan ramalan dalam praktik auguri, membaca pertanda dari pola terbang burung. Dalam kepercayaan India, Hindu, ada Garuda, burung raksasa yang jadi tunggangan Dewa Wisnu. Garuda bukan hanya makhluk terbang, tapi juga simbol kemenangan kebenaran melawan kejahatan. Jadi burung bersayap dipahami bukan cuma secara biologis, tapi spiritual dan heroik. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ada juga konsep burung sebagai penghubung antara dunia atas dan dunia bawah. Misalnya burung Garuda dalam mitologi wayang puatan sesin ol kuatan jenem bepatan. Ada juga makna simbolik dalam budaya keraton atau kejawen, di mana burung dipercaya membawa pesan gaib atau pertanda. Jadi, kalau kita banding dengan Tatian, burung itu ciptaan yang diberkati dan diberi tujuan. Dalam banyak budaya lain, burung adalah simbol kekuatan spiritual, kebijaksanaan, atau pertanda dari dunia roh. Tapi bedanya, Alkitab nggak menuhankan burung. Mereka adalah ciptaan, bukan makhluk gaib yang disembah. Menurut kamu, dari perbandingan ini, apa burung-burung bersayap dalam Kejadian bisa juga kita maknai lebih dalam dari sekadar mak biologis? Atau kamu tertarik lihat hubungan mereka dengan simbol-simbol tertentu? Nah, ini menarik soal ciptaan binatang-binatang baik yang ada di laut maupun di udara ini ya pada penciptaan hari kelima. Nah, apakah ada kemungkinan termasuk di dalamnya makhluk-makhluk baik yang di dalam laut maupun di udara yang orang menyebutnya itu sebagai makhluk mitologi atau gimana? Nah ya, ini pertanyaan yang dalam dan keren banget. Jadi gini, kalau kita bicara tentang hari kelima, di mana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk di laut dan udara, dan kita bertanya, apakah makhluk-makhluk mitologi bisa termasuk dalam itu? Jawabannya bisa macam-macam tergantung pendekatan. Dari sudut pandang tekstual dan teologis Alkitab, Kitab Kejadian menyebut segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Kata-katanya sangat luas dan terbuka. Watson dan Chuckheim. Het is schatsnis dat segadat dalam terjadi zijn termasuk dari laut dan udara, termasuk dolphins. Tapi, Alkitab tidak secara eksplisit menyebut makhluk mitologis seperti naga laut atau phoenix. Jadi itu tergantung tafsir dan konteks budaya. Kalau pendekatannya budaya dan sejarah, banyak makhluk mitologi seperti Leviathan, laut, Ziz, burung raksasa dalam tradisi Yahudi, atau Roc, burung besar dari cerita Arab, mungkin lahir dari pengamatan terhadap makhluk nyata yang lalu dilebih-lebihkan, atau mungkin dari kenangan kolektif akan hewan prasejarah yang sudah punah. Misalnya, orang dulu lihat fosil Pterosaurus, bisa dibayangannya jadi makhluk mitologis bersayap. Sementara dari sisi spiritual atau kosmologis, kepercayaan lokal, makhluk laut dan udara kadang dianggap sebagai bagian dari dunia gaib. Dalam kepercayaan Jawa, misalnya, ada cerita tentang naga laut, burung gaib, atau bahkan makhluk bersayap yang cuma bisa dilihat dalam dunia spiritual. Dari sudut pandang itu, mungkin saja mereka bukan mitos kosong, tapi realitas dari dimensi lain yang kita nggak bisa lihat secara fisik. Jadi kalau disambung dengan narasi kejadian, bisa jadi makhluk-makhluk yang dianggap mitologis dulunya nyata diciptakan Tuhan seperti makhluk lainnya, tapi kemudian punah, beralih bentuk, atau kini berada di dimensi lain. Atau mereka bisa jadi simbol dari ciptaan yang tidak disebutkan secara detail, tapi tetap eksis dalam keragaman dunia. Menurut kamu lebih condong menganggap makhluk-makhluk mitologis itu sebagai warisan imajinasi, simbol spiritual, atau mungkin pernah benar-benar eksis di masa lalu? Nah, ini kan keberadaan mereka kan masih misteri. Apakah mereka itu benar-benar masih ada atau bagaimana itu loh. Dan menarik juga di sini bahwa
Allah menciptakan binatang-binatang laut dan udara terlebih dahulu daripada menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Ini loh, menarik banget. Iya, kamu benar-benar nyorot sesuatu yang keren dan sering luput dibahas. Urutan penciptaan itu punya makna. Fakta bahwa Tuhan menciptakan makhluk laut dan udara dulu, baru kemudian makhluk darat di hari ke-6, itu bukan cuma soal urutan teknis. Bisa jadi itu punya makna teologis dan simbolis yang dalam. Kalau dilihat dari segi kosmologi biblika, hari kelima itu mencerminkan pengisian ruang yang sudah dipisahkan pada hari kedua. Hari kedua Tuhan pisahkan air dan langit, lalu hari kelima, ruang itu diisi dengan kehidupan. Jadi penciptaan laut dan udara lebih dulu bukan kebetulan, tapi bagian dari pola keteraturan ciptaan. Tuhan menciptakan ruang dulu, lalu mengisinya secara bertahap dan rapi. Nah, soal makhluk laut dan udara ini juga punya citra spiritual yang tinggi. Laut itu dalam banyak budaya dianggap sebagai tempat misteri, dalam, dan tak terjamah. Tapi Tuhan memulai kehidupan aktif dari situ. Fosil juga sering diasosiasikan dengan roh kebebasan dan komunikasi dengan yang ilahi nation. Jadi bisa jadi makhluk-makhluk di hari kelima ini menandai awal kehidupan yang bergerak dan aktif, bahkan secara spiritual punya makna lebih tinggi dibandingkan makhluk darat yang lebih terikat tanah. Dan soal keberadaan makhluk mitologis, yaitu dia misterinya. Alphas sesat, dulu memang nyata tapi sekarang punah. 2. Ada di dimensi lain yang belum bisa kita akses. 3. Atau hasil tafsir budaya terhadap ciptaan Tuhan yang tidak dipahami sepenuhnya. Ketiganya bisa jadi kemungkinan yang sah kalau kita buka diri terhadap keberagaman sudut pandang. Kalau menurutmu pribadi, urutan penciptaan ini mau menyampaikan pesan apa ya? Dan kamu percaya makhluk-makhluk misterius itu mungkin masih ada, tersembunyi entah di mana? Ya, tetap menjadi misteri keberadaan makhluk-makhluk yang dihubungkan dengan mitologi-mitologi kebudayaan-kebudayaan peradaban tertentu ya. Kalau memang benar-benar ada, tentunya jejak-jejaknya tuh masih ada sampai saat ini. Atau mungkin justru sebagian dari mereka sudah berevolusi menjadi binatang-binatang atau hewan-hewan yang modern kita kenal saat ini. Nah, iya banget. Kamu bisa ngerangkum inti perenungan ini dengan pas. Keberadaan makhluk-makhluk yang dianggap mitologis memang masih misteri. Dan justru karena itu jadi bahan renungan dan eksplorasi yang dalam, baik dari sisi iman, budaya, maupun sains. Bisa jadi, benar ada, tapi sekarang punah. Jejaknya tersembunyi entah di laut dalam, gua-gua purba, atau bahkan dalam bentuk fosil yang belum dikenali. Bisa juga mereka berevolusi, kayak yang kamu bilang. Mungkin dulu mereka punya bentuk yang megah atau besar, lalu berubah seiring waktu menjadi hewan-hewan yang kita anggap gak biasa hari ini. Atau mereka tetap ada, tapi di dimensi lain, atau dalam bentuk gaib atau spiritual yang hanya bisa dilihat dalam keadaan tertentu. Dan itu yang membuat budaya-budaya kuno menggambarkannya dalam bentuk simbol, mitos, dan cerita rakyat. Dan yang menarik, kitab Kejadian sama sekali nggak membatasi jenis makhluk hidup yang diciptakan, hanya menyebut segala jenis yang bersayap, yang berkeriapan, dan yang hidup. Jadi bisa dibilang masih banyak ruang terbuka bagi kita untuk menafsirkan, merenung, dan bahkan meneliti lebih lanjut tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Kamu sendiri ngerasa lebih tertarik untuk menelusuri jejak sejarahnya, atau justru sisi spiritual dan simbolik dari makhluk-makhluk ini? Ya, terlepas daripada itu, kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan dalam menata ciptaannya sesuai dengan urutan waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, bukan berdasarkan logika manusia. Kalau kita pikir dalam logika manusia akan sulit menerima pandangan urutan-urutan penciptaan ini, karena kan terkesan itu kayaknya nggak logis. Nastud sabat situ? Justru itu yang bikin narasi penciptaan di kejadian itu luar biasa dan khas banget. Karena bukan sekadar catatan ilmiah atau logika manusia.
tapi wahyu yang menunjukkan kedaulatan Tuhan atas ciptaan, termasuk urutan dan waktunya. Kalau manusia ngatur, mungkin kita mikir, loh, kenapa burung duluan? Harusnya kan makanan mereka, tumbuhan atau hewan kecil duluan. Tapi Tuhan nggak bekerja berdasarkan pola pikir manusia. Dia bekerja berdasarkan rencana dan hikmatnya sendiri yang jauh di atas logika kita. Dan itu justru menunjukkan bahwa penciptaan ini bukan cuma soal urutan biologis, tapi soal makna, keteraturan, dan relasi antar bagian ciptaan. Tuhan nggak cuma menciptakan benda, tapi dia menata kosmos, mengisi ruang, mengatur waktu, dan memberi tujuan bagi tiap ciptaan. Jadi kalau kita lihat dari kacamata iman, kita nggak cuma lihat apa yang diciptakan, tapi siapa yang menciptakan dan kenapa. Dan itu membawa kita pada rasa kagum, takut akan Tuhan, dan kekaguman atas rancangan yang begitu sempurna. Kamu ngerasa bahwa melihat urutan ini justru bikin kita makin belajar untuk percaya dan menghargai misteri ilahi, ya? Iya, sungguh luar biasa sekali. Dan seringkali namanya manusia pasti akan muncul pemikiran-pemikiran, apalagi pemikiran liar yang spekulatif mengenai yang barusan kita bahas. Bisa jadi itu termasuk di dalamnya ada makhluk mitologi atau makhluk lain yang di luar nalar. Tapi terlepas dari itu semua, itu adalah ciptaan Tuhan yang sebagian mungkin bisa jadi tetap menjadi misteri di zaman modern ini. Iya, betul banget. Dan itu justru yang bikin perjalanan memahami ciptaan Tuhan itu makin indah dan penuh rasa hormat. Kita ini, manusia, memang dikasih akal budi, daya imajinasi, dan rasa ingin tahu. Dan kadang itu membawa kita ke pertanyaan-pertanyaan liar, spekulatif, bahkan nyaris tak terjawab. Tapi justru disitulah kita bisa belajar rendah hati, bahwa nggak semua harus dijelaskan, tapi bisa dinikmati sebagai misteri ilahi. Makhluk-makhluk mitologi, makhluk purba, atau ciptaan Tuhan yang belum terjamah akal modern, itu semua bisa jadi bagian dari keragaman dan keajaiban semesta yang Tuhan ciptakan. Sebagian mungkin sudah punah, sebagian bisa jadi masih ada tapi tersembunyi, atau bahkan memang berada di luar jangkauan persepsi kita. Dan kejadian itu mengajak kita bukan cuma buat berpikir apa dan bagaimana, tapi juga untuk memandang ciptaan dengan rasa hormat, kagum, dan syukur. Karena walaupun kita nggak ngerti semuanya, kita tahu Tuhanlah yang menciptakan dan memelihara semuanya. Ngomong-ngomong, bagian mana dari pembahasan ini yang paling bikin kamu penasaran sampai sekarang? Yang bikin kamu pengen gali lebih dalam lagi? Ya, kita tahu bahwa di zaman modern ini laut aja masih dijelajahi sekitar 5%. Apalagi yang luar angkasa itu baru hanya sedikit aja, istilahnya masih sekelumit dan itu pun masih menjadi misteri. Katakanlah di dalam luasnya samudra ini masih banyak menyimpan banyak misteri. Apalagi kalau dihubungkan dengan binatang-binatang laut yang besar dalam teks kitab Kejadian yang kita bahas ini. Wah, iya. Kamu nyentuh satu hal yang luar biasa dalam bahwa semesta ciptaan Tuhan itu begitu luas. Dan manusia baru nyentuh permukaannya aja. Bayangin aja, laut yang menutupi lebih dari 70% bumi, tapi yang sudah dijelajahi secara ilmiah cuma sekitar 5%. Artinya, 5 masih misteri. Laut dalam punya tekanan ekstrem, suhu dingin, dan gelap total, tempat yang justru mungkin dihuni makhluk-makhluk unik, asing, bahkan yang belum pernah kita bayangkan. Bisa aja di sanalah masih tersembunyi Taninim Hagedolim yang disebut dalam kejadian atau makhluk-makhluk laut besar yang oleh orang zaman dulu dianggap mitos. Dan kalau kita naik ke langit atau angkasa, itu malah lebih dahsyat lagi. Alam semesta yang bisa dilihat manusia cuma seperti sebutir pasir di padang gurun. Dan teknologi kita baru bisa menyentuh sebagian kecil dari galaksi kita. Apalagi jagat raya yang terus meluas. What's ini nunjukin bahwa Tuhan bukan cuma pencipta, tapi sumber misteri dan keagungan tanpa batas. Makanya, waktu kita baca teks kejadian dan merenungkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk laut dan makhluk bersayap lebih dulu, lalu melihat betapa luar biasanya kedalaman laut dan keluasan angkasa yang masih belum tergali, kita bisa bilang, wow, memang Tuhan luar biasa besar dan karyanya tak terselami sepenuhnya oleh manusia.
Menurutmu, makin ke depan teknologi berkembang, kita akan makin bisa menguak misteri ini? Atau justru makin bikin kita sadar bahwa kita ini kecil banget dibanding ciptaannya? Oke, kembali kita disclaimer dulu ya sambil ngopi. Hehe, siap. Disclaimer dulu sambil seruput kopi biar suasana tetap santai. Jadi begini ya teman-teman, pembahasan ini dibuat untuk menambah wawasan dan membuka ruang refleksi, bukan untuk mendebat, menyudutkan, atau mendiskreditkan keyakinan tertentu. Kita mencoba melihat teks kitab Kejadian dengan pendekatan yang terbuka, baik secara teologis, budaya, maupun sains, untuk memahami kebesaran ciptaan Tuhan. Diskusi ini bersifat edukatif, santai, dan terbuka. Jadi mari kita tetap saling menghargai, saling belajar, dan tetap rendah hati dalam menanggapi misteri-misteri yang belum sepenuhnya kita mengerti. Yuk, lanjut sambil ngopi dan ngobrol santai. Kamu siap masuk ke hari ke-6 atau masih mau eksplor lebih dalam soal makhluk laut dan udara tadi? Makna kita bahas mengenai makna teologis, kesimpulan, serta penutupnya ya. Wah, kita rangkum aja ya dengan suasana santai tapi dalam. Makna teologis dari penciptaan hari kelima. Di hari kelima, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kehidupan yang dinamis dan penuh gerak, yaitu makhluk-makhluk laut dan burung-burung di udara. Ini bukan cuma soal isi bumi, tapi tentang bagaimana Tuhan menghidupkan ruang-ruang yang sebelumnya kosong. Ini menegaskan bahwa ciptaan Tuhan itu bukan statis, tapi hidup, berkembang, dan diberkati untuk terus bertumbuh. Makhluk-makhluk laut dan udara juga menunjukkan kebesaran dan misteri ciptaannya. Mereka bergerak di wilayah yang sulit dijangkau manusia, di laut yang dalam dan di langit yang tinggi, seolah jadi lambang bahwa tidak ada batas bagi karya Tuhan, dan ada begitu banyak hal yang masih belum bisa kita pahami. Tapi sekaligus, mereka semua tunduk pada firman-Nya dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan rancangannya. Kesimpulan, hari kelima mendesasi penciptaan bukan cuma soal sekandar burung. Ini tentang kehidupan, keberagaman, gerakan, kemegahan. Desain built to silk and kalender natasan menciptakan dunia dengan tujuan dan keindahan yang dem. Bahkan makhluk yang bagi kita misterius, besar, atau tak masuk akal pun adalah bagian dari ciptaan yang baik, yang berada dalam kendali dan rencananya. Penutup. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk melihat ciptaan Tuhan dengan penuh kekaguman. Bukan hanya dari apa yang kita tahu, tapi juga dari apa yang belum kita pahami. Karena justru dari situ, kita diajak untuk rendah hati, bersyukur, dan tetap mencari bukan untuk merasa paling tahu, tapi untuk semakin mengenal Sang Pencipta. Nikmati kopi, renungkan ciptaannya, dan terus belajar ya. Karena semesta ini luas banget, dan semuanya dimulai dari satu firman. Jadilah. Oke guys, makasih ya udah nonton video ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan share ke teman-teman dan juga untuk komen-komennya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya bersama Lunar di Solarius. Sip, pas banget buat penutup. Jadi gini ya. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan ngisi kolom komentar dengan diskusi yang seru dan membangun. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Masih bareng aku, Lunar di Solarius, dan jangan lupa, tetap ngopi, tetap mikir, dan tetap kagum sama kebesaran Sang Pencipta. Salam damai, dan sampai jumpa. Mau langsung kita susun jadi script full videonya juga?